Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, termasuk bagian dari berpegang teguh kepada agama Allah, kepada wahyu, adalah kita harus lebih mementingkan persatuan dan kesatuan. Berpegang teguh kepada kitabullah, sunnah Rasulullah secara bersama-sama, tidak berpecah belah, apalagi kalau membuat kelompok-kelompok. Di dalam Al-Quran ini sudah jelas sekali disampaikan oleh Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah dan jangan sekali-kali kalian berpecah belah. Wadhkuru ni'matallah alaikum. Ingat selalu nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Idh kuntum a'daan. Selagi kalian bermusuhan, tidak saling kenal. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah satukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sehingga dengan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan itu kalian menjadi bersaudara. Ada sebuah kalimat yang disampaikan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala yang ada hubungannya dengan ayat ini. Beliau menukil beberapa pernyataan atau statement para sahabat ya, dalam hal ini. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan ma'nahu tamassaku bidinillah. Makna dari ayat tadi itu adalah perintah. Tamassaku yang isinya adalah hendaknya kalian berpegang teguh kepada agama Allah. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, adapun sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan huwa al-jamaah. Tali Allah itu adalah persatuan dan kesatuan. Jadi berpegang teguh kepada agama Allah diantaranya adalah menjaga persatuan dan kesatuan, menjaga al-jamaah. Waqala beliau mengatakan alaikum bil jamaah. Sahabat Ibnu Mas'ud, hendaknya kalian menjaga persatuan dan kesatuan, fa innaha hablullah. Karena itu adalah tali Allah allazi umira bihi, yang telah diperintahkan kepadanya. Wa innama takrahuna fil jamaati wat ta'ati khairun mimma tuhibbuna fil furqah. Dan sesungguhnya apa yang kalian benci, apa yang kalian tidak sukai, yang ada dalam persatuan dan kesatuan dan ketaatan itu masihlah jauh lebih baik. Mungkin dalam hidup bersama menjaga persatuan dan kesatuan banyak fitnah yang terjadi. Karena memang tidak semudah membalikan kedua telapak tangan, membangun persatuan, memisahkan diri dari komunitasnya. Alasannya karena terjadi banyak fitnah, alasan lainnya khawatir terulang kembali fitnah demi fitnah yang terus terjadi, kecewa begitu. Kemudian orang-orang itu mengelompok, bikin kelompok sendiri di dalam sebuah komunitas gitu. Atau dengan bahasa lain, bikin komunitas dakwah di dalam komunitas dakwah. Hati-hati. Ini adalah perangkap hizbiyah. Kenapa? Karena mereka yang mengelompok itu tadi, yang memisahkan diri dari komunitas dakwah yang sudah ada, itu tidak akan terkendali. Hingga pada akhirnya akan mencari komunitas yang baru. Yang sangat disayangkan terkadang komunitas yang baru itu ternyata adalah komunitas yang dulunya mereka ingkari. Nah, saya teringat dengan pesan yang disampaikan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman saat sakit menjelang wafatnya. Ditemui oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan kepadanya, tolong sampaikan wasiat kepada kami. Kata sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, innad dhalalata haqqad dhalalah. Sesungguhnya kesesatan yang sebenar-benarnya adalah anta'rif ma kunta tungkir. Anda membenarkan sesuatu yang dulu anggap Anda mungkar, yang dulu Anda anggap jelek, yang dulu Anda anggap menyimpang. Wa ta'rif wa tunkiru ma kunta ta'rif, dan Anda mengingkari sesuatu yang Anda anggap sebelumnya benar. Iyyaka wa talawun fid din,
Hati-hati, jangan plin-plan dalam agama. Fa inna dinallah wahid, sebab agama Allah itu satu. Ada sebuah komunitas yang dulunya diingkari, dianggap buruk, dianggap jelek, tapi kemudian dibenarkan, dianggap baik. Dan sebaliknya, ada komunitas yang jelas-jelas baik di atas kebenaran, kemudian belakangan dianggap mungkar, di atas kemungkaran, dianggap jelek. Kata sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, ini sikap plin-plan dalam beragama. Sekali lagi hati-hati, ini adalah perangkap apa? Hizbiyah. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-52 dan 53 mengatakan, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum fattaqun, dan aku adalah Rabb kalian. Bertakwalah kalian kepadaku. Lalu kata Allah, fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Ini kan gambaran dalam sebuah komunitas dakwah, kemudian memisahkan diri, bikin komunitas dakwah lagi. Ini perangkap hizbiyah, ini hal yang harus diwaspadai, jangan sampai terjadi. Imam Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala mengatakan, yusi al-haqqu tabaraka wa ta'ala ahlal iman bijumlati mabadi fil hayah. Allah Subhanahu wa ta'ala berwasiat kepada orang-orang yang beriman mengenai sejumlah prinsip hidup. Apa itu? Wahiyya al-aklu minal halal, memakan makanan yang halal. Satu. Wal amalu bisolihil a'mal, yang kedua beramal soleh. Kemudian berikutnya wa wihdatud-din wal ummah, menjaga persatuan agama dan umat. Ini yang ada hubungan dengan apa yang tadi disampaikan. Ini prinsip hidup. Memakan makanan yang halal, beramal soleh, kemudian menjaga persatuan. Lalu kata beliau, wala yasmahu syar'ullah bil furqati wat tamazzuqi. Syariat Allah itu tidak mengizinkan adanya perpecahan dan keretakan. Fadzalika sabilus syaitan, karena hal itu merupakan jalan setan. Wat tariq ilal khasarati wadhiya, serta pintu menuju kerugian dan kehancuran. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, kelompok tadi yang memisahkan diri dari komunitasnya itu, kehadirannya memberikan dampak buruk terhadap dakwah dan tarbiyah, bahkan terhadap kaum muslimin secara umum. Kenapa begitu? Karena menyelisihi, menentang apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bersatu dan merapatkan apa? Barisan. Jadi keberadaannya malah jadi bumerang, malah mengacaukan, tidak terkendali. Kelompok yang memisahkan diri tadi itu terjebak dalam konflik, melempar tuduhan. Ketika ada kebijakan-kebijakan yang dalam komunitasnya sendiri yang dianggap tidak sesuai dengan keinginannya, membuat status-status ambigu, nyindir sana, nyindir situ, merusak kan keberadaannya. Jelas. Sekarang kita hidup di era digital. Mereka melakukannya tidak secara terang-terangan, tapi menggunakan apa? Media-media. Siapa sebenarnya mereka itu? Apakah mereka para penuntut ilmu? Kalau dikatakan para penuntut ilmu, jauh lah. Para penuntut ilmu itu nggak begitu. Apa mereka ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu? Lebih jauh lagi. Orang-orang yang berilmu itu nggak mungkin seperti itu. Lalu siapa mereka? Mereka adalah buzzer yang selalu menyebar narasi-narasi dan opini-opini tertentu di media sosial secara masif, mempengaruhi orang lain. Dan mereka meyakini kalau apa yang mereka lakukan itu adalah dakwah gitu. Makanya tidak salah kalau kemudian dikatakan secara tidak langsung mereka mengelompok, kemudian membuat dakwah dalam sebuah komunitas, sementara mereka sendiri ada dalam sebuah komunitas